Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hera Tarisa dari kelas reguler B 2019, Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Medan. Nah, tujuan dari pembuatan video saya ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sosiologi. Nah, jadi di dalam sosiologi itu ada beberapa materi yang dipelajari sesuai dengan RPS perkuliahan. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai kontrol sosial dan ketertiban sosial serta stratifikasi sosial dan ketimpangan sosial. Oke, penasaran? Kita lanjut videonya. Kontrol sosial. Pengendalian perilaku sosial disebut juga dengan kontrol sosial. Yang dimaksud dengan ini yaitu suatu proses mempengaruhi orang yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah dan nilai yang berlaku sesuai dengan harapan di dalam masyarakat. Kontrol sosial ini terjadi apabila suatu kelompok menentukan perilaku kelompok lain, atau apabila suatu kelompok mengendalikan perilaku anggota-anggotanya, atau bahkan apabila pribadi-pribadi mempengaruhi tanggapan dari pihak-pihak lainnya. Ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam proses kontrol sosial. Pendekatan-pendekatan tersebut harus sesuai dengan kondisi dan lingkungan masyarakatnya. Untuk masyarakat umum, baik yang homogen seperti di pedesaan maupun heterogen seperti di perkotaan, kontrol sosial akan lebih efektif apabila diterapkan melalui pendekatan moral dan kultur. Begitu pula halnya dalam keluarga. Nah, sementara untuk masyarakat yang berbeda, yang berada dalam lingkungan organisasi atau institusi, maka kontrol sosial tersebut akan lebih tepat dilakukan melalui pendekatan organisasi manajemen, karena dengan pendekatan tersebut para anggota akan lebih menerima dan memudahkan mereka paham akan kontrol sosial dan gejala yang ada. Ketertiban sosial. Ketertiban sosial adalah sistem kemasyarakatan, hubungan, dan kebiasaan yang berlangsung secara lancar demi mencapai sasaran dalam masyarakat. Ketertiban sosial tercipta bila mana kegiatan berlangsung dengan menyenangkan dan dapat diramalkan pada masyarakat sederhana. Nah, sosialisasi menciptakan ketertiban sosial dengan cara mempersiapkan orang agar bersedia berperilaku sebagaimana yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada stratifikasi sosial. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai stratifikasi sosial ini. Di antaranya adalah Max Weber dan Karl Marx. Nah, menurut Karl Marx sendiri, stratifikasi sosial adalah perbedaan antara kelompok masyarakat ke dalam kelas sosial yang ditentukan atas hubungan mereka terhadap alat-alat produksi, yaitu antara kelas atas dan kelas bawah. Nah, sedangkan menurut Max Weber, stratifikasi sosial adalah sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu, yang ke dalam lapisan-lapisan hierarki, menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestise. Untuk menentukan stratifikasi itu, diketahui ada 3 metode. Ketiga metode itu yang pertama, metode objektif. Nah, pada metode ini stratifikasi ditentukan berdasarkan kriteria objektif antara lain jumlah pendapatan, tinggi pendidikan, dan jenis pekerjaan. Kedua itu ada metode subjektif. Nah, golongan sosial anggota masyarakat menilai dirinya dalam hierarki kedudukan dalam masyarakat itu. Dan yang terakhir itu ada metode reputasi. Nah, golongan sosial di sini tuh merumuskan menurut bagaimana anggota masyarakat menempatkan masing-masing dalam stratifikasi masyarakat tersebut. Nah, kemudian ada ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial ini dikarenakan adanya perbedaan status. Nah, menurut Adrinov Achaniago mengatakan bahwasanya ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial.
Nah, ketimpangan ini muncul karena pengambilan kebijakan kecenderungan menganggap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, dan pembangunan infrastruktur adalah tujuan utama dari pembangunan. Nah, sehingga mengabaikan sikap dan perilaku sosial individu, corak ekonomi tradisional, serta keunikan yang terdapat di berbagai tempat. Faktor penyebab dari ketimpangan sosial ini bisa dari internal dan eksternal. Kalau dari faktor internalnya itu dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan yang kurang maksimal dan budaya kemiskinan. Nah, budaya kemiskinan ini adalah sikap putus asa, pasrah, apatis, dan tidak yakin dengan masa depan. Sikap tersebut ini karena masyarakat tidak berdaya secara ekonomi dan kekuasaan. Nah, kemudian kalau dari eksternalnya, ini berasal dari luar. Misalnya birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Nah, pembatasan tersebut menyebabkan kesenjangan sosial karena ada sistem yang menghambat. Nah, faktor internal dan eksternal ini hanya menjadi dasar adanya kesenjangan sosial. Bisa saja ada orang terlahir tidak mampu, namun bisa bekerja keras dan memperbaiki hidupnya untuk menjadi lebih baik lagi. Akibat dari ketimpangan sosial ini bisa menyebabkan kriminalitas, kemiskinan, dan turunnya moral. Baiklah, sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.